Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Tuti. Selamat malam, Bu Eli. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Bagaimana Bu Eli kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja, sehat selalu, semangat untuk belajar. Bu Tuti, bagaimana perasaannya hari ini? Hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Bu Eli. Kalau senang dan bahagia, semoga pertemuan hari ini bisa membawakan manfaat ya, Bu. Oke, semoga Bu, amin. Bu Tuti, pada pertemuan hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke saya? Uh, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan suatu permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu, dan ingin mendapatkan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi tersebut. Oh, enggak, Bu Tuti. Kalau boleh saya tahu, permasalahan apa yang Ibu hadapi? Permasalahannya sebetulnya di kelas saya itu memiliki masalah saat pembelajaran. Pada saat pembelajaran itu saya di kelas itu ada 24 orang siswa. Sedangkan masalah saya ada 4 orang siswa itu yang belum bisa membaca. Sedangkan pembelajaran harus tetap berlangsung. Jika saya fokus pada 4 orang ini, maka saya akan mengabaikan banyak siswa di kelas saat pembelajaran. Dan jika saya fokus kepada 4 orang ini, maka akan banyak anak yang agak terabaikan juga, karena 4 orang ini itu masih perlu dibimbing saat membaca dan butuh waktu yang agak lama dalam membaca. Jadi permasalahan saya ini bagaimana menurut Bu Eli? Saya bingung menghadapinya, Bu Eli. Oh iya, berarti permasalahan yang dihadapi Bu Tuti tadi adalah 4 anak yang masih kesulitan membaca, nggih, terutama di kelas Bu Tuti, nggih. Nggih. Nggih, Bu. Kalau Bu Tuti menghadapi permasalahan tersebut, sebetulnya kalau saya boleh tahu, tujuan yang mau dicapai Bu Tuti itu apa? Tujuan yang ingin saya capai yaitu untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam permasalahan ini, dan tujuan saya juga mencari solusi buat siswa tersebut agar bisa segera membaca dan bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar seperti teman-teman yang lainnya. Oke. Berarti kan Bu Tuti ingin 4 anak ini bisa membaca seperti siswa yang lainnya supaya apa ya pembelajarannya bisa berhasil seperti teman-temannya. Begitu nggih Bu Tuti nggih? Nggih, Bu. Nggih. Nah, kalau dari tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Tuti tadi, sekarang saya ingin tahu dari sebetulnya permasalahan dari yang 4 anak tadi, posisinya Bu Tuti apabila dari skala 1 sampai 10, Bu Tuti sekarang itu ada di posisi yang keberapa? Kalau saya perkirakan posisi saya dari 1 sampai 10 itu saya ada di angka 7 mungkin, Bu, ya. Dan ingin meningkatkan posisi saya menjadi 8 atau 9 lebih baik lagi gitu, Bu. Oh, nggih.
Oke, berarti kan ada keinginan untuk meningkatkan dari 7 menjadi 9 nggih, Bu, nggih. Nah, Nggih, Bu. tentunya kalau Bu Tuti punya keinginan tersebut, pasti Bu Tuti memiliki sesuatu. Apa sih kekuatan yang dimiliki oleh Bu Tuti untuk mencapai itu tadi? Eh, Kekuatan yang saya miliki, saya dapat membimbing siswa untuk berlatih membaca dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dan meluangkan waktu saya setelah siswa yang lainnya pulang, sehingga saya bisa fokus ke 4 orang itu. Kemudian saya dapat membimbing belajar membaca dengan rutin dan terus-menerus setiap hari, sehingga siswa tersebut itu eh, biasa untuk mengenal huruf dan bisa membaca lebih cepat dan lancar lagi dalam dan pastinya bisa mengikuti pembelajaran lebih baik lagi, ngoten Bu. Oke, alhamdulillah kekuatannya Bu Tuti tadi adalah ketekunan, kesabaran dalam membimbing anak-anak nggih. Nah, itu adalah kekuatan yang sangat baik Bu Tuti nggih. Nah, kalau Bu Tuti memiliki kekuatan seperti itu bagi anak-anak karena ingin tujuannya tadi ingin tercapai, kira-kira apakah ada hambatan yang nanti akan dihadapi Bu Tuti dalam mencapai tujuan tersebut? Okay. Saya rasa hambatan yang mungkin saya hadapi itu adalah ketika siswa tersebut tidak masuk sekolah atau karena sakit ataupun izin atau karena keperluan yang lain, sehingga pembelajaran yang saya laksanakan dari hari ke hari itu kemungkinan anak-anak itu mudah lupa gitu Bu ya. Jadi Iya, kalau hari ini kita belajar misalnya 2 atau 3 huruf, besoknya lagi tidak kita ulang, jadi lupa. Jadi untuk me, untuk karena adanya hambatan seperti itu ya, semoga saja anak-anak itu bisa masuk setiap hari dan tidak ada halangan dan mereka tidak apa ya, bisa kerutinannya itu tetap ada gitu, enggak terputus-putus sehingga mereka bisa hari ini masih bisa mengingat yang kemarin kita ulangi karena kita ulang-ulang terus, jadi mereka bisa membacanya lebih lancar nantinya. Menurut saya gitu, Bu. nggih. Bu Tuti tadi hambatannya adalah jika anak-anak terkendala oleh sakit nggih, 4 anak itu tadi, maka rutinitasnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Nggih. Kalau Bu Tuti mengalami hambatan seperti itu, apa sih solusinya yang mungkin bisa dipikirkan oleh Ibu? Solusi dari hambatan yang saya hadapi ini, saya akan bekerja sama dengan orang tua sehingga siswa tersebut dapat didampingi orang tua saat belajar di rumah. Jadi eh, beberapa hari misalnya sakit selama 2 hari, jadi anak itu tetap bisa belajar membaca, mengenal huruf, dan mengingat pembelajaran yang kemarin dengan orang tua di rumah. Dan saya untuk memantau kegiatan orang tua dan anak tersebut, saya minta dibuatkan video yang nantinya dikirim ke saya ataupun voice note gitu Bu, sehingga saya juga bisa memantau apa yang dipelajari bersama orang tua kemarin dan keesokan harinya saya bisa mengulang kembali. Begitu Nggih, Bu. nggih, baik Bu Tuti. Itu tadi adalah mungkin yang bisa Bu Tuti sampaikan tentang solusinya ya. Voice note terkait pembelajaran yang dia tertinggal itu tadi nggih, kalau boleh saya tahu nggih. Tertinggal selama dia tidak masuk itu tadi nggih. Baik Bu Tuti, kalau Bu Tuti sudah bisa menemukan solusi itu tadi, apakah Bu Tuti punya rencana dan strategi untuk melakukan aksi tersebut? Apa Hmm, saja rencananya dan strateginya? okay, saya memiliki
rencana untuk mencapai tujuan itu dengan membuat beberapa media untuk belajar membaca, misalnya kartu huruf atau buku-buku bacaan yang menarik sehingga siswa tersebut tertarik untuk belajar. Kemudian bekerja sama dengan orang tua yang dapat memantau ketika anak-anak itu tidak masuk sekolah, saya bisa bekerja sama membuat voice note atau video seperti saya ungkapkan yang tadi itu, Bu, dengan uh, rencana saya yang lain, yaitu adanya tutor sebaya, sehingga anak-anak itu bisa belajar membaca dan mengenal huruf dengan temannya, sehingga mereka tidak terasa belajar sambil bermain. Kemudian selain itu saya akan bekerja sama dengan petugas perpustakaan sehingga saya bisa meminjam buku untuk bahan bacaan. Selain itu saya juga bisa melaksanakan belajar membacanya bersama anak-anak itu kadang di kelas, kadang di perpustakaan atau di halaman agar lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu, saya juga membiasakan membaca setiap hari. Kalau di sudut baca itu anak-anak biasanya 15 menit sebelum pembelajaran, kita adakan belajar di sudut baca, membaca buku yang ada di kelas. Dan untuk khusus 4 orang ini saya akan membiasakan membaca bacaan yang mereka bawa dari rumah atau membaca buku yang saya sediakan 30 sampai 60 menit setelah pembelajaran selesai. Gitu Bu Aili. Oh, nggih. Alhamdulillah rencananya Bu Tuti bagus sekali ya. Semoga nanti bisa terlaksana dengan sangat baik. Apabila Bu Tuti memiliki rencana seperti itu, menurut Bu Tuti berapa waktu yang dibutuhkan agar 4 anak ini sesuai dengan tujuannya Bu Tuti yang tadi disampaikan dapat tercapai? Waktu yang saya butuhkan kira-kira kurang lebih 1 semester, Bu, karena saya ingin mengulang kembali pembelajaran yang setiap hari diberikan sehingga anak-anak itu benar-benar kemampuan membacanya itu bisa bisa lebih bagus dan lebih lancar sehingga bisa mengikuti pembelajaran yang saya berikan itu dengan baik. Dan saya akan mengevaluasinya di semester ke depan, apakah perlu diperbaiki program saya ke depannya agar lebih bagus untuk meningkatkan prestasi siswa terutama yang 4 orang ini, ataukah yang 4 orang ini sudah mampu untuk membaca dan program membaca yang sangat banyak itu bisa diganti dengan kegiatan yang lain yang bisa diikut sertakan semua siswa dan tidak khusus 4 orang aja. Oke, baik. Berarti kan memang programnya selain dikhususkan untuk 4 anak tadi, juga untuk Iya, iya. semua secara keseluruhan ya Bu Tuti nggih? Iya, iya, Bu. Nah, kemudian kalau Bu Tuti tadi sudah memperkirakan jangka waktu yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tadi, bagaimana Bu Tuti bisa memberikan tolok ukur keberhasilan atas rencana yang akan atau tujuan yang akan dicapai? Ya, ukuran keberhasilan aksi saya tersebut, rencana aksi tersebut adalah adanya kenaikan hasil prestasi siswa dan adanya kenaikan tersebut berarti siswa tersebut itu sudah mulai bisa mengikuti pembelajaran yang saya berikan bersama teman-temannya dan sudah bisa membaca, memahami isi bacaan yang mereka baca dan tentu saja prestasi
dalam belajarnya juga meningkat, Bu. Nggih, Bu Tuti, itu tadi berarti Bu Tuti sudah bisa mengukur tolok keberhasilannya nggih. Kemudian karena tadi sudah ada rencana, ada tolok ukurnya, kemudian tentang waktu. Nah, komitmen apa yang Ibu Tuti lakukan terhadap rencana aksi ini? Hmm. Saya berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang baik pada siswa, terutama pada semua siswa di kelas, dan dapat membuat 4 siswa saya yang belum bisa membaca ini agar bisa lancar membaca dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu. Nggih, alhamdulillah. Semoga komitmen tadi bisa dilaksanakan dengan sangat baik nggih Bu Tuti nggih. Nah, terkait dengan komitmen tadi, siapa saja yang Bu Tuti libatkan, kemudian apa juga yang harus dilakukan yang dilibatkan tersebut untuk menjaga komitmen tersebut? Untuk menjaga komitmen atau rencana aksi yang akan saya laksanakan tersebut, saya akan bekerja sama dengan wali murid atau orang tua siswa. Dan di dalam kerjasama tersebut, kita akan sama-sama memantau dan membimbing siswa tersebut agar kemampuan membacanya bisa meningkat dan bisa menyamai teman-temannya yang lain di kelas dan bisa mengikuti pembelajaran yang lebih baik. Kemudian saya juga berpikir karena dengan bekerja sama dengan orang tua di rumah, maka orang tua tersebut akan meluangkan waktunya untuk mendampingi dan membimbing siswa di rumah. Karena menurut saya waktu siswa itu sebagian besar ada di rumah dan sedikit di sekolah gitu, Bu. Dan untuk selanjutnya saya juga akan bekerja sama dengan anak-anak dalam satu kelas. Karena kebetulan saya berada di kelas 2, jadi saya akan meminta bantuan seluruh siswa untuk saling berbagi, saling saling membantu dalam belajar membaca, terutama untuk 4 siswa tersebut. Jadi anak-anak itu bisa bisa mengajari temannya untuk membaca, mengenal huruf di waktu senggang ataupun waktu istirahat, sehingga mereka itu tidak terasa belajar sambil bermain. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan petugas perpustakaan, karena di perpustakaan saya bisa meminjam berbagai macam buku bacaan yang tentunya menarik buat anak-anak dan bisa untuk meningkatkan semangat atau memotivasi anak untuk mau membaca dan terus membaca, yang tentunya bisa akan mempercepat kemampuan anak-anak tersebut untuk membaca, Bu. Ya, nggih Bu Tuti. Itu tadi semua yang dilibatkan nggih Bu Tuti nggih. Jadi tidak hanya Bu Tuti sendiri, tapi melibatkan banyak berbagai pihak yang nanti agar tujuannya bisa yang diharapkan bisa tercapai. Nggih. Kemudian Bu Tuti, bagaimana tindak lanjut Bu Tuti setelah selesai dari sesi coaching ini? Setelah sesi coaching ini selesai, yang akan saya laksanakan yaitu kegiatan yang sesuai dengan rencana dan strategi yang sudah saya rencanakan tadi agar lebih baik dan terarah. Dan semoga saja coaching hari ini akan memberikan saya masukan dan motivasi untuk melaksanakan pembelajaran lebih baik, Bu. Oke, alhamdulillah dari hasil coaching ini Bu Tuti nanti akan melaksanakan rencana-rencana yang tadi sudah dijabarkan, nggih. Nah, Bu Tuti, setelah coaching ini selesai, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching ini? Yang saya rasakan
Ya itu saya merasa lega, Bu, dan saya juga sangat senang karena saya bisa berbagi dengan Bu Eli, bisa mendengarkan pendapat Bu Eli, dan sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Alhamdulillah, semoga memberikan manfaat yang baik untuk pembelajaran nanti ya Bu Tuti nggih. Ini, Nggih. Bu. Nggih, Bu Tuti, mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau diutarakan Bu Tuti untuk coaching hari ini? Uh, saya rasa sudah cukup, Ibu. Terima kasih sudah diberi solusi dan dimantapkan tentang strategi yang akan saya jalankan. Nggih, sama-sama Ibu. Semoga coaching hari ini memberikan manfaat lagi nggih. Baik, kalau Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi atau apa yang mau disampaikan oleh Ibu, kita akhiri coaching hari ini, Bu Tuti nggih. Saya oke, Bu. mengucapkan terima kasih banyak karena Bu Tuti sudah banyak berbagi dengan saya, nggih. Bu Tuti bisa menemukan semua solusinya sendiri, merencanakan tujuannya yang apa yang mau diharapkan. Kita akhiri Oke, coaching hari ini ya Bu Tuti ya. oke, makasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Bu Eli. Sampai bertemu pada coaching berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Eli. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Eli? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Semoga Ibu juga demikian. Oke, terima kasih. Uh, ada yang ingin Ibu Eli sampaikan pada saat pertemuan kali ini, Bu? Iya Ibu, saya ingin sharing dan berbagi atau berbincang-bincang dengan Ibu hari ini terkait dengan pembelajaran saya di kelas, terutama tentang murid saya, 2 murid saya, Bu. Oke. Apakah Ibu bersedia mendengarkan? Dengan senang hati, Bu Eli, saya bersedia sekali mendengarkan cerita Bu Eli. Apa Alhamdulillah. permasalahan apa permasalahan yang Ibu Eli hadapi kali ini, Bu? Nggih. Iya, Ibu, begini nggih, Bu. Saya ini kok merasa kesulitan menghadapi 2 murid saya yang masih kurang, apa ya, Bu, ya, kurang dalam membacanya, kemudian kalau kurang dalam membaca, secara otomatis dia kurang bisa dalam memahami isi bacaan. Ini untuk semua pelajaran, nggih. Terkecuali satu anak itu dia mampu di matematika, tapi dalam memahami soal cerita, dia merasa kesulitan karena kurangnya memahami isi bacaan, kurangnya bisa membaca. Nah, 2 anak ini, Bu, setiap menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan saat belajar di sekolah itu cepat sekali seperti teman-temannya yang lain. Tetapi hasil pekerjaannya itu banyak yang tidak benar. Akhirnya hasil belajarnya itu sangat kurang, Bu, atau kurang memuaskan itu, Bu. Itu Bu permasalahan yang saya hadapi. Jadi di sini Bu Eli menghadapi masalah pembelajaran. Dua orang siswanya itu, yang satu kurang paham tentang bacaan yang dibaca,
dan yang satunya lagi itu kurang teliti karena dalam pembelajaran selalu terburu-buru mengerjakan dengan cepat sehingga kurang teliti. Uh, dari masalah tersebut, tujuan apa yang ingin dicapai dari Bu Eli? Tujuan yang ingin saya capai dari permasalahan yang saya hadapi tadi adalah saya dengan coaching ini saya ingin menemukan solusi, Bu, yang tepat untuk meningkatkan dua murid saya tadi, terutama dalam memahami materi ajar, karena mereka belum bisa memahami isi bacaan dengan baik, sehingga nantinya kalau menemukan solusi dapat meningkatkan hasil belajarnya anak-anak. Itu, Bu, tujuan saya. Dari tujuan Bu Eli untuk menemukan solusi bagaimana meningkatkan prestasi siswa atau kemampuan siswa dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira Bu Eli ada di posisi mana dari skala 1 sampai 10? Gimana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Bu Eli? Oke. Kalau mungkin saya bisa menggambarkan diri saya sekarang masih ada di posisi 7 ya, Bu. Saya punya keinginan saya ada di posisi 9 atau 10 dengan harapan tujuan yang saya ingin capai tadi bisa terlaksana, bisa terwujud, meningkatkan prestasi belajar dua anak tadi yang masih kesulitan sehingga dia tidak tertinggal dengan teman-temannya, dapat memahami semua materi ajar di semua pembelajaran dengan sangat baik. Harapan saya seperti itu, Bu. Oh, oke. Berarti harapan Bu Eli sungguh baik lah. Ya dari ada peningkatan dari 7 ke 9 atau 10 gitu ya Bu ya. Iya, Dari itu tadi, dari skala yang Ibu gambarkan tadi, apa kekuatan yang Ibu Eli miliki dalam mencapai tujuan tersebut, Bu Eli? oke. Uh, menurut saya, kekuatan yang saya miliki itu, yang pertama itu adalah saya memiliki ketekunan dalam membimbing anak-anak belajar. Kemudian saya memiliki kesabaran dalam menghadapi berbagai karakter anak-anak. Saya termasuk orang yang atau guru yang ingin selalu belajar menjadi lebih baik lagi dalam menerapkan pembelajaran, lebih mudah dalam memahami. Saya juga memanfaatkan berbagai media belajar yang menarik agar anak-anak lebih termotivasi untuk belajar, semangatnya muncul. Kemudian saya juga memiliki kemampuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman untuk anak-anak. Dan saya juga memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan ya Bu Tuti, pendekatan atau interaksi dengan anak-anak sehingga dapat terjalin ikatan emosional antara saya dengan anak-anak. Jadi apabila terjadi ikatan seperti itu, anak-anak itu merasakan kenyamanan, bukan merasakan ketakutan tapi kenyamanan belajar dengan bu gurunya dengan harapan anak-anak itu motivasi belajarnya menjadi lebih baik lagi setiap hari dia punya semangat belajar yang tinggi. Itu Bu Tuti. Oke. Alhamdulillah Bu Eli sudah mampu mengetahui kekuatan Bu Eli yang berupa ketekunan, kesabaran, dan mau untuk belajar terus-menerus. Dari sini, apa yang Ibu Eli yang merasa menghambat atau menghalangi
tujuan Bu Eli. Maksud saya apa hambatan yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan Bu Eli tersebut? Oke. Kalau yang bisa saya rasakan yang menghambat tujuan yang mau saya capai tersebut, terutama atau terkhususnya lagi untuk dua anak itu adalah yang pertama adalah waktu yang sangat terbatas ya Bu ya. Karena kalau kita ingin anak ini mencapai seperti yang kita harapkan, waktu belajar di sekolah itu sangat terbatas. Kemudian ada kemungkinan anak ini memiliki gaya belajar yang tidak sama dengan teman-temannya. Itu menurut saya hambatan bagi saya. Dari hambatan yang Ibu Eli rasakan, apa solusi yang kira-kira menurut Bu Eli itu bagus dan bisa menanggulangi hambatan-hambatan tersebut, Bu? Iya. Terkait dengan keterbatasan waktu itu tadi Bu, karena di sekolah itu kan jam belajarnya terbatas, maka saya akan memberikan tambahan waktu tersendiri untuk dua anak tersebut untuk belajar, membimbing mereka supaya nanti mengalami peningkatan hasil belajar. Kemudian mungkin saya bisa melakukan asesmen atau diagnostik terkait dengan gaya belajarnya anak-anak, sehingga nanti saya bisa menerapkan pembelajaran atau merancang pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak. Itu mungkin Bu Tuti ya, yang Iya, bisa saya lakukan. iya Bu. Dari solusi yang sudah Ibu Eli ungkapkan tadi, apa rencana dan strategi Bu Eli untuk mencapai tujuan Bu Eli? Okay. Untuk rencana saya terkait dengan yang tadi, tujuan yang ingin saya capai, saya akan menambahkan waktu belajar khusus untuk dua anak itu setelah pulang sekolah. Jadi akan saya berikan tambahan waktu belajar dan ini membutuhkan izin dari orang tuanya supaya anak ini bisa mengikuti bimbingan yang saya berikan. Kemudian saya akan merancang pembelajaran yang menyesuaikan dengan gaya belajarnya anak-anak ini tadi. Supaya anak-anak ini dapat sama dengan teman-temannya mengalami peningkatan hasil belajarnya. Itu Bu Tutik mungkin yang bisa saya rencanakan. Oh, oke. Baik sekali rencana Bu Eli. Bagaimana dengan jangka waktu yang Ibu Eli rencanakan untuk bisa mengetahui adanya peningkatan atau kemajuan anak-anak tersebut, Bu? Okay. Mungkin saya membutuhkan waktu yang mungkin lebih lama gitu, lebih lama karena itu tidak bisa dilihat dalam 1, 2, atau 3 bulan. Apabila dalam 1 semester ini anak ini belum mengalami peningkatan hasil belajarnya, saya akan melakukan secara berkelanjutan pada semester berikutnya. Harapannya dengan rutinitas itu tadi, anak-anak dapat mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan 100%, tetapi ada proses peningkatan. Itu yang saya harapkan adalah prosesnya anak-anak. Sehingga pembelajaran yang atau bimbingan yang dilakukan nanti akan secara rutin dapat diikuti anak-anak tersebut, Bu. Itu, Ya, Bu. ya, Bu. Kemudian, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Eli tersebut? Oke, kalau dibilang kalau keberhasilan dari dua anak tersebut itu mengalami peningkatan dari prosesnya, Bu.
Karena kan dia dari awal hasil diagnostik awalnya kan memang menunjukkan berbeda dengan teman-temannya nggih, teman-temannya. Jadi apabila dia mengalami peningkatan sedikit saja, itu artinya sudah bagus dan perlu rutinitas yang dilakukan sampai nanti ke semester berikutnya. Itu. Nggih, Nggih. nggih Bu Eli. Kemudian apa yang menjadi komitmen Ibu Eli terhadap rencana aksi tersebut? Nggih. Komitmen saya melaksanakan rencana tadi, melaksanakan rencana dengan tekun dan rutin dalam membimbing belajar khususnya dua anak tersebut. Sampai dua anak tersebut dapat mengalami peningkatan prestasi belajarnya. Nah, itu komitmen saya, Bu Tuti. Oh, nggih. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga atau melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Okay. Yang dapat membantu saya dalam menjaga komitmen bagi saya yang pertama itu adalah murid-murid saya yang ada di kelas, Bu Tuti. Yang pertama saya pikirkan itu adalah anak-anak yang ada di kelas. Murid-murid. Kenapa? Karena mereka dapat berbagi kepada temannya yang belum bisa atau membantu. Nah, anak-anak biasanya kalau anak-anak dengan anak-anak itu bahasanya lebih mudah dipahami ya sama-sama anak-anaknya. Jadi bisa dikatakan ini adalah tutor teman sebaya seperti itu. Jadi yang paling utama yang saya libatkan adalah anak-anak di kelas dengan melakukan belajar kelompok atau diskusi. Mereka dapat saling berbagi, bertukar. Jadi yang bisa mengajari yang tidak bisa. Kemudian saya juga melibatkan rekan guru, terutama adalah rekan guru dari kelas sebelumnya ya Bu ya, dari kelas sebelumnya dan saya akan mencari informasi terkait dua anak ini sebelum naik di kelas saya. Bagaimana kemampuannya dulu sehingga saya dapat merencanakan atau merancang pembelajaran-pembelajaran yang dapat meningkatkan dua anak ini yang terlebih lagi adalah dalam pembimbingannya. Juga akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah meminta izin beliau untuk diizinkan melakukan bimbingan terhadap dua anak ini di luar jam belajar. Tetap dalam sekolah tapi di luar jam belajar setelah jam pulangnya anak-anak. Kemudian yang terakhir itu adalah melibatkan orang tua karena kalau kita lihat proses yang paling lama itu adalah waktu belajar itu adalah di rumah, bukan hanya di sekolah. Keberhasilan dari rencana saya itu tidak terlepas dari peran sertanya orang tua. Tanpa dukungan orang tua, anak-anak ini tidak akan berhasil atau tidak akan mengalami peningkatan itu tadi. Jadi orang tua ini berperan sangat luar biasa apabila nanti rencana-rencana itu saya laksanakan. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Eli. Kemudian bagaimana tentang tindak lanjut dari setelah sesi coaching ini? Okay. Setelah sesi coaching ini, harapan saya dapat melaksanakan rencana-rencana saya tadi dengan strategi-strateginya, dengan harapan tujuan yang saya inginkan itu dapat terwujud. Tujuannya apa? Yaitu meningkatkan prestasi belajar dari dua anak ini, terutama meningkatkan cara membacanya, cara membaca, kemudian memahami isi bacaan sehingga dia dapat memahami semua yang dia terima dalam proses pembelajaran dengan melibatkan
banyak pihak. Oke, baik Bu Eli. Eh, kita sudah tanya jawab tentang permasalahan Bu Eli. Kemudian apa yang Ibu Eli rasakan setelah melakukan kucing hari ini? Oke, yang saya rasakan setelah melakukan coaching ini itu ada perasaan senang ya Bu ya. Senang, lega karena bisa berbagi sama Ibu permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya saya merasakan bahwa dengan komunikasi ini, dengan berbincang-bincang seperti ini, sharing seperti ini, saya bisa menemukan solusi dan rencana yang mau saya terapkan pada pembelajaran, terutama kepada dua anak ini. Harapannya nanti tidak hanya pada dua anak, tetapi ada peningkatan prestasi belajar untuk semuanya secara keseluruhan. Itu Bu Tuti nggih. Oke Bu Eli. Eh, dari pembicaraan kita tadi, apa mungkin masih ada yang ingin Ibu Eli sampaikan pada kucing kali ini? Nggih. Nggih. Terima kasih Bu. Sepertinya saya rasa permasalahan saya yang saya sampaikan itu saja Bu nggih. Sudah cukup. Saya terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah mendengarkan mendengarkan permasalahan saya, kemudian dapat memberikan solusi. Itu saja Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Eli, kita sama-sama belajar. Mungkin kita bisa saling membantu, saling memberi solusi. Kalau begitu, kita akhiri kucing kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sami-sami Bu Eli.